di bawah tajuk pemaparan tentang agama yang baik. Ayat 13, seorang daripada orang ramai berkata kepada Yesus, Guru, suruhlah saudara saya berikan sebahagian daripada harta keimanan bapa kami kepada saya. Yesus berkata kepadanya, saudara, siapa berikan kuasa kepadaku untuk menjadi kafir ataupun membahagikan harta adalah kamu berdua. Seterusnya Yesus berkata kepada mereka semua, berjaga-jagalah dan berwaspadahlah. Janganlah mamak, hidup seorang tidak terdiri daripada kekayaan, walaupun hartanya banyak sekali. Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Dia berkata, seorang hartawan mempunyai tanah yang menghasilkan tuaian yang banyak. Dia mula berfikir dalam hati, aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil nanti. Apakah yang harus aku lakukan? Inilah yang akan aku lakukan, katanya pada dirinya sendiri. Aku merubah undang-undangku lalu mendirikan yang lebih besar. Dengan demikian aku dapat menyimpan hasil tanahku dengan segala hartaku yang lain di situ. Setelah itu barulah aku berkata pada diriku sendiri, kamu sungguh berdoa. Kamu mempunyai segala yang baik bagi keluargamu selama bertahun-tahun. Nikmatilah hidup, makan, minum dan bersukacita. Tetapi Allah berkata kepadanya, hai guru, malam ini juga engkau mesti menyerahkan nyawamu. Lalu siapakah yang akan mendapat segala harta yang telah engkau kumpulkan untuk dirimu sendiri itu? Ayat terakhir. Lalu Yesus mengakhiri ceritanya dengan berkata, demikianlah halnya dengan orang yang mengumpulkan harta untuk diri sendiri, padahal tidak kaya di sisi Allah. Inilah firman Tuhan. Terima kasih saudari Angela atas sesi bacaan surat Al-Quran. Katakan amin para jemaat semua. Seterusnya, dengan membesar hati saya menjemput Right Reverend Dato' Dr. Jun untuk sharing kita pada malam ini. Give a big hand to welcome him. Shalom semua. Dan semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Saya amat terharu sebenarnya nak memuji Tuhan, akan tetapi rasa terharu itu macam I'm overwhelmed. Okay, I'm overwhelmed. Karena setiap raut wajah, setiap orang, saudara-saudari kecil, besar, tua, muda, jelas kelihatan, jelas nampak kasih Tuhan. Kasih Tuhan. And so my wife and I, dalam kesyukuran itu merasa cukup rendah hati menyertai kita pada petang hari ini. Dan untuk itu saya ingin selain dari memuliakan Tuhan atas kebaikannya, atas kesempatan menyertai kita pada petang hari ini, ingin mengucap terlebih dahulu berbanyak terima kasih kepada Archdeacon kita. Terima kasih banyak-banyak Archdeacon Edward. Terima kasih banyak-banyak ke Mrs. Archdeacon kita, Selvi tadi. Terima kasih. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk menerusi Archdeacon, memberi berbanyak terima kasih pada Bishop Diocese kita, Bishop Stephen, karena saya percaya tanpa without his consent,
Oke, dengan konsen saya dan Judika tidak mungkin akan dapat hadir menyertai kita di sini. Karena walaupun saya seorang bishop, kita tidak boleh pergi masuk sesuatu diocese, seperti juga seorang padri tidak boleh masuk sesuatu parish yang bukan parishnya, karena dengan yang demikian itu menceroboh namanya. Oke, we talk about that later. Oke, tetapi juga saya ingin memberi salam dan wish to acknowledge and thank all my brother padri-padri dan pastor-pastor as well. Akan tetapi more importantly, the PCC members of this our parish. Dan bukan saja dari gereja ini, akan tetapi dari Good Shepherd dan juga St. Andrew. Dan mungkin ada dari gereja-gereja lain. Ya, salam dalam nama Tuhan. Let me begin the word of prayer dalam fungsian ini. Kita berdoa. Apa yang kami di surga, kami beri puji, beri terima kasih Tuhan. Nuan Tuhan Allah Ta'ala Siko, Nuan Tuhan Allah Ta'ala hidup, Nuan Tuhan Allah Ta'ala tinggal kami untuk mayuah macam bangsa. Nyalai terima kasih Engkau puji diberi kami Tuhan. Terima kasih leban kami sebangsa dalam Kristus. Uliah merami pemberi Tuhan, pemanah Tuhan, berkat Tuhan. Kawai daya kenyawang begau-gau ahli amatan. Kenyawang begau-gau ahli pemerami bukai. Terima kasih Tuhan. Dalam kakek lemah itu, dalam kami nutup pemerami kawai, kau pemerami amatan. Kami minta Tuhan nyambut puji, nyambut terima kasih kami. Kalau begini begak menerima sampai kami ini tahu agi arimah. Lebaran dalam memberkat kami tahu jadi berkat orang bukai engkau. Dalam berkat Tuhan, perkongsian itu awak kami oleh kuasa mampu nerima arimah berkat, nerima arimah merangsang, kena kami terus hidup dari dunia dalam nama Tuhan Yesus kami sampai. Amin. My prayer also is that the Lord will help you to understand. Karena tadi saya guna bahasa surgawi, bahasa surga, bahasa iban. Di surga semua orang cakap iban. Oke. Jadi puji engkau, terima kasih. Biar a little housekeeping for myself dulu. In my mind, there is part of me yang Cina, yang Bidayu, part of me yang memang melayani banyak dan sering kali secara in many of our parishes dalam bahasa Iban, and so I give thanks to God always for His grace and mercy yang mana di negara kita and in many other places tidak ada kepercayaan, tidak ada keimanan yang mana semua kita ini adalah saudara-saudari dalam Kristus. Karena kita berbapa kan Bapa yang satu. Karena kita ada Abang Yebiullah, Juru Selamat kita sama satu. And so when this is the joy of being anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa kita, Sang Pencipta, anaknya Tuhan Yesus Sang Penebus kita, dan kita mengenali Dia, menyembah Dia dalam kekuasaan Roh Kudus. And so this is our God, and this is the God yang kita celebrate when kita menyambut hari gawai, juga hari keamatan. Begitu juga dengan kita yang berbangsa Cina ataupun India. Pada
ketika kita menyambut perayaan-perayaan sama ada tahun baru Cina atau Ponggol dan sebagainya, ada Thanksgiving yang menjadi fokus perayaan kita itu. And Thanksgiving is so important karena ramai orang di dunia ini mereka tidak pandai untuk mengucap syukur, apakah lagi bersyukur. Dan inilah yang kita dengar dalam Injil kita tadi, Injil yang dipetik dari Lukas tadi. Orang kaya, kita dengar ya, orang kaya, tapi tidak pandai bersyukur. Dan dalam bila kita buka Alkitab kita, Lukas bagi 12 tadi, title yang diberi ialah orang kaya yang bodoh. Tidak baik perkataan itu. Namun inilah yang ditulis, ya, orang kaya yang bodoh. Kenapa dia bodoh? Dia tidak pandai bersyukur. Kita dengar dia kaya, cukup kaya. Apa yang dia buat? Instead of bersyukur dan bila kita bersyukur, kita harus berfungsi, kita harus memberi, kita harus memberkati orang lain. Itu pertandanya, itu buktinya kita bersyukur. Akan tetapi dalam cerita ini Tuhan Yesus menceritakan orang tua ini dia fokus pada diri sendiri. Bank account dia sudah penuh limit, tidak boleh deposit lagi. Rumah yang kami dari panggil tadi, rumah untuk menyimpan padi sudah penuh, tidak dapat diisi lagi, and so on and so forth. Dia bertanya pada diri dia, apa harus saya buat? Bank account ada limit dia 100 juta, saya buka lagi atas nama orang lain, dia cakap. Rumah untuk simpan padi itu tadi terlalu kecil sudah, walaupun bertan sudah padi di sana, dia robohkan itu dan bina besar lagi, sampai tanah orang pun dia ambil untuk membina dia. Orang yang agak kekurangan dia singkir, bayaran dia mungkin 100 ringgit, 20 ringgit kan mungkin ada, dan dia janji tahun depan saya akan bayar kamu. 4-5 tahun kemudian tidak juga dibayar. Ini adalah karakter orang ini tadi, orang yang kaya akan tetapi bodoh. Tidak ada contentment, apatah lagi rasa kesyukuran dan memberi diri sebagai saluran berkat. Tidak ada langsung. And so there are lessons, saudara-saudari, that we must learn from here sebagai anak-anak Tuhan. Therefore, perayaan kita, gawai juga keamatan, fokus dia ialah bersyukur, kesyukuran. Ya? Gawai, kesyukuran. Keamatan juga kesyukuran. Dan sebenarnya banyak, terlalu banyak yang that we must thank God for. Countless. Kita bangun pagi tadi, we thank God, bersyukur. Sebab dalam kesibukan kita kan, kita merasakan kita terlalu lelah, letih, and it falls upon us as it were. Apa yang kita lakukan adalah karena kepandaian kita, kebolehan kita, kekuatan kita, dan sebagainya. Sebenarnya tidak. It is only for the grace and mercy of God. Ya, biar saya berfungsi sedikit untuk to encourage us. The last 2.5 years bagi kami sekeluarga have been very, very difficult. Kita melayani Tuhan, kita pergi ke sana ke sini, berfungsi firman Tuhan, memberitakan berita baik agar oleh berkat Tuhan
mereka yang mendengar akan datang dan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan sebagai orang yang telah diselamatkan. And yet, 2.5 years ago, anak kami yang the youngest, nama dia Ingrid, suddenly was diagnosed dengan cancer. We were shocked. I don't know about you, but even as bishop, when we first heard of that news, macam gelap dunia. Macam Tuhan yang dekat, Tuhan yang maha penyayang, maha kuasa itu macam suatu kebohongan. Kalau dia maha kuasa, kenapa ini berlaku? Kalau dia maha penyayang, maha pengasih, kenapa ini terjadi? And so we found God macam jauh. And we question our faith, our calling. And things didn't macam even with doa didn't turn around overnight ataupun dalam 2-3 minggu, tidak. In actual fact, we had moments bila mana we feel God was macam mau punish kita, menghukum kita. So when all the arrangements were made untuk Ingrid, after dia di-confirm, diagnosed dengan tumor yang sebesar ini deep inside her head, dekat sekali dengan otak dia, so very dangerous. So doktor memang bagi tahu mesti mau buat surgery, operation, and ini akan mengambil masa tidak kurang dari 20 jam. So doktor kata, okay, karena dia mengambil masa yang lama sampai 20 jam ataupun lebih, you dua balik dulu. We will call you when all is done. So of course kita balik, berdoa, tunggu dalam kereta, berdoa dan balik ke rumah. Risiko memang doktor bagi tahu sudah. Okay, ini banyak risikonya. If things go wrong, Ingrid can be paralyzed ataupun we will lose her. So sejam, tunggu 2 jam, 3 jam, suddenly dia orang dari hospital call. Kita memang tunggu 20 jam sekurang-kurangnya. Suddenly after 8 hours, belum tentu sampai 8 jam, dia call. Okay, minta kita datang ke hospital. And when that happened, you can imagine apa yang in our mind. And when we reach the hospital, kadang-kadang doktor ini dia orang pandai, but sometimes tidak sensitif. Dia terus bagi tahu, Ingrid, dia kehilangan 5 pint darah dia. Kalau 5 pint itu sudah mau habis darah dalam tubuh kita manusia sebenarnya. At that point of time we thought, Then he said, but we managed to tukar, okay, masukkan transfuse darah, okay, 6 pint. Akan tetapi itu tidak otomatis, because masuk darah baru, mungkin dia ada sensitif, mungkin dia tidak ngam. You paham maksud ngam? Kita selalu kita suka dengan perkataan ngam. Kalau ngam itu dia cun, okay? Ngam ada kurang sedikit. Kalau dia ngam, dia betul-betul, okay? Macam Tuhan kita pun dia ngam kerja dia, tidak kurang, tidak juga lebih. Kasih dia ngam untuk kita, kematian dia ngam juga, okay? Cukup menyelamatkan. And so anyway. So I'm sharing this with you because sebagai orang percaya, kita juga dalam kehidupan kita, di office, di rumah, di ladang, di mana-mana juga, even dalam gereja,
meskipun kita memberi yang terbaik, meskipun kita percaya akan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, sometimes things happen. And we shouldn't be too surprised because we are living on this part, this side of heaven. Kita memang sudah diselamatkan. Janji Tuhan janji yang setia. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik. And yet, sebagai manusia, when we feel those moments, macam mana mau bersyukur? Apa artinya gawai? Apa artinya keamanan? Apa artinya ke gereja? Apa artinya memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan, penyembah Tuhan dan sebagainya? And yet I can tell you, I can testify tentang hari ini, God's goodness. At first, we didn't feel kita kuat untuk berkongsi akan berita Ingrid ini ada cancer. It was quite difficult for us to share in the beginning. But when by God's grace we shared the news and mohon doa, God, entah, it's difficult to describe, but we know that friends, churches, including saudara-saudari di sini, and I want to take this opportunity to thank each one of you, led by our Archdeacon. We felt, lifted up by the angels, by God Himself, because in our weakness we felt the strength. In our weakness, dalam kelemahan kita itu, God somehow we know it, we feel it, just lift us up. And by the grace of God, Ingrid ini, whom we thought we could, kehilangan dia, Ingrid has recovered. So all praise and glory be to God. So even in our weakness, even when life seems so difficult and challenging, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, we have, as the psalm has it, 1,000 or 10,000 reasons to sing. In actual fact, even more. And so dalam pada kita menutup gawai kita, we give thanks to God for all the many blessings yang lepas. And I am sure for us sebagai community orang Dayak ataupun kita yang dari Sabah, Kadazan, Dusun dan etnik-etnik lain, sometimes we face challenges di sini. We are aware of that. We all face all these. Anyway, God has blessed us. But we can have even more reasons to give thanks to God. God has placed you here bukan sebagai citizen yang kedua, ketiga ataupun pendatang dari Malaysia Timur, tidak. God has placed you here for a purpose, for His glory. Now you may not believe it, but this is the truth. Without kehadiran kita dari Malaysia Timur sampai Sarawak, bilangan orang percaya sebelah sini di Malaya ini pastinya jauh berkurangan. Kekuatan kita sebagai orang percaya, kerja misi kita sebagai orang percaya, kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan, the light and the soul of the nation, pasti berkurangan. And so I want to encourage us, know that it is the Lord's purpose that kita di sini. And yet I am also aware, we are all aware, cabarannya. Karena ada juga dari kalangan anak-anak
kita khususnya, ataupun kita sebagai ibu bapa, mungkin kurang dari segi kepercayaan kita, ataupun kurang dari segi bimbingan kita, ataupun dengan penuh kasih sayang dan kepimpinan dan bimbingan yang sepenuh secukup-cukupnya, ada juga anak-anak kita yang sesat. Cabarannya memang real. And so let this be a little reminder. Let us continue to love the Lord. And as parents, let us continue to guard our children. It's so good to see yang anak-anak kita tadi, yang muda-muda yang di belakang, yang muda-muda yang main music. And I am sure banyak lagi yang masih muda yang sudah tahu memuji menyembah Tuhan. Let us be faithful and we live as parents, as grandparents. Nothing, tidak ada yang lebih berharga dari mengenali, mengasihi, menyembah Tuhan. Tidak ada yang lebih berharga dari mengenali Tuhan sendiri telah mati bagi kita. Tuhan sendiri sedang bekerja menyiapkan tempat bagi kita. Tuhan sendiri saat ini menanti kehadiran kita bersama-sama dengannya. And so many reasons to give thanks to God. And I am so glad to be part of this celebration ataupun penutupan celebration ini. And then as we close, di mata Tuhan, there is no such thing as ini tutup dulu, ini akan dibuka. Karena bagi Tuhan dianya akan terbuka terus. And that is why in our relationship with Him, seperti mana yang kita baca tadi, dengar tadi dari ayat yang ke-19 dan seterusnya. Lebih read ayat ke-19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, katanya, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat ke-20, warning. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah engkau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara-saudari, ayat ini menyatakan pada kita, renung, fikir secara mendalamnya. Apa yang lebih penting, apa yang terpenting? Dunia ini, kekayaan, kesenangan, kemewahan, just kegembiraan, hidup yang sementara ini, ataupun something that is more important? Of course it is. Because bagi orang percaya, when we have faith, kalaupun jiwa kita mati, bagi kita percaya, kematian itu bukan penghujung kehidupan. Sebenarnya kematian bagi kita orang percaya itu adalah permulaan kehidupan yang lebih mulia, jauh lebih mulia. And so we are never afraid of kematian. Begitu juga dengan dugaan, begitu juga dengan bermacam arah kehidupan. We can always give thanks to God. And this is the calling for each and every one of us, to give thanks to the Lord, for He is good, and His loving mercy endures forever. Dan semoga Tuhan terus memberkati kita, semoga Tuhan terus memberkati anak ini yang mengambil gambar ini, semoga Tuhan terus membina setiap orang di kalangan kita, dan oleh berkatnya kita terus berdiri teguh tegak dalam keimanan kita. Dan tahun depan, by God's grace, kita akan terus to celebrate not just the goodness of the Lord in the past
Julai sehingga Jun tahun depan, ya. Julai 2024 sehingga Jun 2025. But the goodness of God that He has promised, that He has in store for us. Let the Lord build the store. Ya, bukan macam cerita dalam Injil tadi, orang bodoh ini, dia yang menjadi Tuhan dan Tuan dirinya. I decide. But let the Lord decide. And as we give ourselves to God, may the Lord watch over us. May the Lord lead each one of us. May the Lord continue to bless each one of us so that together we can be a blessing to the nations. Ya saudara-saudari, walau nyali dalam Kristus, ngau ati baruah kami doa menyingkung ngau kita itu beri puji, beri terima kasih kepada Allah. Ketika berkatnya ke kita, laban tolong, I know Tuhan terus akan menak kita, Tuhan terus dekat menggerakkan ngau kita itu bekerja kaya. Tuhan juga dekat menak kita itu memulia kenamaya, merangsang bahwa kita semenyati dalam Tuhan Yesus. Amen. Dalam jauhnya, asyikkan terima kasih sekali lagi teman-teman undangan ngau kami doai, memberi kami doai menyekau jadi penapaan gitu. Tuhan berkat Tuhan, Tuhan berkat penawaan Tuhan, ngau kita sebelia. Kejap juga ngau semua bahwa kita di gereja kita itu. The Lord continue to bless you, asyikkan, and all that we do in His name and for His glory. Thank you so much. Let us pray. Kita berdoa. Tuhan nagai Tuhan kami beri kemuliaan. Nagai Tuhan kami beri puji, beri pasal. Terima kasih ke semua berkat yang sudah diberi Tuhan setahun-tahun. Terima kasih ke berkat yang sudah disemayang Tuhan, yang Tuhan telah janjikan buat kami dan pasti akan berikan. Malahan kini pun Tuhan telah mencurah berkat Tuhan kepada kami. Kami bertuah, kami beruntung, kami orang berberkat kerana Tuhan menyertai kami. Maka Tuhan kami terus memberikan diri kami, menyerah diri kami, keluarga kami, segala apa yang kami lakukan dari segi pekerjaan, dari segi pergaulan, dari segi perbualan, begitu juga dari kehidupan kami seharian. Kami serahkan itu semuanya pada Tuhan. Tuhan, tetapkanlah kami sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kerinduan kami kepada Tuhan seperti kerinduan Tuhan terhadap kami juga. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu sekali lagi. Dan dalam pada kami mengucap syukur, kami juga mohon dan berdoa bagi mereka yang belum mengenali Tuhan, belum menerima Tuhan, agar mereka mengenal akan Tuhan, agar mereka juga akan rindu akan Tuhan, agar mereka juga beroleh kehidupan abadi kerana mereka mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu dan dari kemuliaan-Mu juga kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Thank you God bless.